Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rosita dari kelas A dengan NPM 222103033 dari jurusan Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan menyampaikan hasil kajian literatur dari materi strategi dan metode pembelajaran pada program-program pendidikan masyarakat. Baik, untuk yang pertama yaitu pembahasan tentang strategi, metode, dan model pembelajaran pada program-program pendidikan non-formal. Yang pertama yaitu strategi pada pendidikan anak usia dini. Pada dasarnya usia dini adalah fase bagi anak untuk mengenal hal-hal yang terlihat dalam lingkungannya. Usia dini adalah masa perkembangan yang paling rentan juga signifikan bagi seseorang, di mana pada usia ini setiap anak akan meniru dan melakukan hal yang dilihat dari orang-orang di sekitarnya, baik itu yang terlihat baik ataupun terlihat buruk. Hakikatnya, anak pada usia dini tidak dapat memilih sesuatu yang harus diikutinya, tetapi cenderung mengikuti apa yang orang lain lakukan. Nah, untuk itu perlu adanya peran dari orang-orang di sekitarnya, terkhusus orang tua, untuk memberikan ajaran atau tontonan yang baik bagi anak-anak, khususnya anak usia dini. Pada pendidikan anak usia dini, tentu seorang pendidik dituntut untuk memberikan stimulasi yang baik untuk peserta didik, serta harus menentukan strategi yang tepat dalam pembelajaran agar peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan perkembangan yang dimilikinya. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pendidikan anak usia dini adalah strategi pembelajaran aktif dan atraktif. Nah, pendidikan anak usia dini selalu erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang mengasyikkan, menyenangkan, memperbanyak kegiatan belajar sambil bermain, mengemas pembelajaran dalam bentuk nyanyian, dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran aktif menurut Yuliartina tahun 2021 bahwasanya pembelajaran yang menekankan pada keaktifan peserta didik agar dapat mengalami sendiri untuk berlatih dan berkegiatan, sehingga peserta didik mampu belajar dan melatih dirinya dengan baik menggunakan daya pikir, emosi, dan juga keterampilannya. Kemudian pembelajaran atraktif merupakan suatu proses pembelajaran yang menarik, mengasyikkan, menyenangkan, tidak membosankan, bervariatif, dan indah. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya strategi pembelajaran aktif dan atraktif adalah suatu proses pembelajaran yang dikemas dengan cara yang menarik dan menyenangkan, serta dapat menumbuhkan keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran aktif pada usia dini sangat cocok apabila diterapkan. Hal ini dapat mengasah kemampuan berpikir, perkembangan sensori motorik, perkembangan sosial, dan lain sebagainya. Dalam strategi ini, pendidik pada pendidikan anak usia dini dapat menerapkan pembelajaran yang banyak melibatkan keaktifan peserta didik. Misal, melakukan sesi tanya jawab dengan peserta didik. Hal ini bisa mengasah kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dan mengemukakan hal yang ada di pikirannya. Contoh lain yang bisa diterapkan dalam pendidikan anak usia dini adalah pendidik membuat peserta didik saling berdiskusi untuk mengerjakan proyek penyusunan puzzle, balok, mewarnai gambar, membuat mainan dari kertas lipat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penerapan beberapa metode dalam pendidikan PAUD non-formal. Yang pertama yaitu penerapan metode bernyanyi. Bernyanyi adalah salah satu kegiatan belajar yang seringkali diterapkan oleh para pendidik, terkhusus pendidik anak usia dini. Nah, beberapa ilmu atau pemahaman banyak dikemas dalam bentuk nyanyian agar anak tertarik untuk mengenal dan menghafalnya. Aktivitas pembelajaran yang dikemas dalam seni musik atau bernyanyi menjadi dasar fundamental yang perlu dikenalkan dan dipahami manfaatnya, seperti kemampuan seni musik dalam mengembangkan kinerja sinaps-sinaps otak dalam komunikasi untuk menyampaikan informasi secara menyenangkan pada anak-anak. Menurut Gudmund Sotir dalam Amalia dan Rohmawati tahun 2020. Sedangkan menurut Amalia tahun 2020 disebutkan bahwasanya terdapat dua hal kebermanfaatan dari belajar melalui bernyanyi. Yang pertama, penyampaian informasi dengan nyanyian akan membangun rasa senang untuk anak-anak. Dan yang kedua, rasa gembira dan sedih dalam bernyanyi dapat memberikan motivasi belajar bagi anak. Adapun contoh penerapan pembelajaran ini yaitu pendidik mengajak bernyanyi dengan irama tepuk tangan melalui beberapa lagu yang memiliki nilai-nilai edukasi seperti
mengenal warna melalui lagu Pelangi-Pelangi, mengenal warna dan cara berhitung melalui lagu Bawangku, pengajaran atau pemahaman tentang kasih sayang terhadap ibu melalui lagu Kasih Ibu, dan penerapan kedisiplinan sehari-hari dalam lagu Bangun Tidur. Nah, contoh yang akan saya nyanyikan yaitu bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, itu adalah salah satu contoh lagu edukasi yang harus selalu diterapkan pada anak-anak usia dini. Lagu ini dapat melatih kedisiplinan sehari-hari anak usia dini, dimulai dari bangun tidur sampai membantu orang tuanya di rumah seperti itu. Selanjutnya yaitu metode bermain dalam pembelajaran. Bermain adalah hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Bermain dapat dilakukan dengan spontan dan memiliki tujuan untuk memperoleh kesenangan. Nah, bermain dapat dikemas menjadi proses pembelajaran di mana anak dapat bermain sambil mempelajari suatu hal sehingga tidak menimbulkan kejenuhan atau menimbulkan rasa bosan dalam belajar. Metode bermain dalam pembelajaran merupakan metode belajar dengan permainan yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak pada usia dini, menurut Fahrul dan Amalia tahun 2021. Sementara menurut Sudarna dalam Zaini berpendapat bahwasanya bermain dapat mempengaruhi perkembangan jiwa pada diri anak-anak. Bermain dapat menjadikan sarana belajar mengenal lingkungan dan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi anak, khususnya anak usia dini. Dengan bermain, anak dapat memenuhi seluruh aspek kebutuhan dalam perkembangannya, termasuk kognitif, afektif, sosial, emosi, motorik, dan bahasa, menurut Pratiwi tahun 2007. Dalam bermain tentu terdapat berbagai jenis permainan yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Berikut adalah jenis-jenis bermain terkhusus yang dapat dijadikan sarana belajar untuk anak-anak usia dini. Menurut Pratiwi tahun 2007, yang pertama bermain peran. Menurut Vygotsky dan Erikson dalam Pratiwi tahun 2007, dikemukakan bahwasanya bermain peran atau role playing merupakan suatu kegiatan yang bisa disebut dengan bermain simbolis, berpura-pura, fantasi, imajinasi, atau bermain drama. Bermain peran dapat berguna bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosi pada anak usia 3-6 tahun. Ada dua jenis kegiatan bermain peran, yaitu bermain peran makro, yakni anak memerankan suatu hal atau tokoh dengan sesungguhnya. Yang kedua, bermain peran mikro, yakni anak menggerakkan benda berukuran kecil untuk menyusun suatu adegan. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan pembelajaran dengan metode bermain peran, baik itu bermain peran mikro ataupun makro. Selanjutnya, jenis permainan yang dapat diterapkan yaitu bermain sensori motor. Merupakan kegiatan bermain yang menggunakan panca indera dan hubungan fisik untuk mengenal lingkungan di sekitarnya. Menurut Jatmika dalam Arnilah tahun 2012 disebutkan bahwasanya bermain sensori motor adalah salah satu cara untuk mengenal sesuatu melalui sentuhan. Dari belajar sensori motor, anak dapat mengenal tekstur dan menciptakan sesuatu. Sedangkan menurut Saputra dalam Edeliana et al. Tahun 2020, sensori motor adalah kemampuan anak untuk beraktivitas dengan menggunakan kekuatan otot-otot halus kecil seperti menulis, memegang, menggenggam, menggambar, menyusun balok, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh-contoh gambar dari kegiatan bermain sensori motor yang dapat diterapkan pada anak usia dini. Selanjutnya yaitu model-model pembelajaran yang dapat diterapkan pada pendidikan PAUD non-formal. Yang pertama yaitu model pembelajaran tematik pada PAUD non-formal. Nah, pembelajaran pada program PAUD memiliki ciri khas yaitu berupa pelaksanaan atau penyajian materi yang tidak dilaksanakan secara terpisah, yang artinya bahwa pada pendidikan anak usia dini menyajikan pembelajaran secara terpadu dan menyeluruh. Menurut Armayanti tahun 2019, metode ini sesuai dengan karakteristik berpikir pada anak usia dini yang masih bersifat holistik, yang artinya bahwa anak masih melihat segala sesuatu secara keseluruhan, tidak terpisah dan tidak dapat terfokus pada unsur-unsur tertentu.
Berikut adalah contoh tema dan pembagian dari subtema pada kegiatan pembelajaran anak usia dini yang dapat diterapkan oleh pendidik. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual merupakan model pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi yang dipelajari dengan menghubungkannya dengan kehidupan nyata, sehingga mampu mendorong peserta didik untuk merealisasikan dalam kehidupannya. Contoh pembelajarannya adalah pendidik mengajarkan cara berwudu pada anak dengan melaksanakannya secara langsung, yaitu dengan membimbing peserta didik untuk melakukan cara-cara melakukan wudu. Selanjutnya pembahasan tentang strategi, metode, dan model pembelajaran pendidikan kesetaraan. Pendidikan paket kesetaraan merupakan satuan pendidikan yang kegiatan pembelajarannya hampir sama dengan pendidikan formal. Namun yang berbeda dari pendidikan ini adalah memiliki waktu yang lebih fleksibel daripada pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan umumnya digunakan bagi masyarakat yang tidak sempat untuk menempuh pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA sederajat. Nah, pendidikan non-formal kesetaraan lebih identik dengan pendekatan andragogi, yaitu sebuah pendekatan dalam pembelajaran untuk mengajar orang-orang dewasa. Karena peserta didik yang mengisi kelas paket kesetaraan ini tidak hanya terpaku pada satu usia saja. Dalam satu kelas biasanya terdapat dari usia anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Untuk yang pertama yaitu strategi pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kesetaraan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, partisipasi merupakan bentuk keterlibatan peserta didik atau warga belajar dalam menciptakan situasi yang lebih kondusif untuk belajar. Nah, partisipasi peserta didik atau warga belajar dalam kegiatan belajar diperlukan agar terciptanya hasil belajar yang baik. Nah, untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, maka harus dibentuk hubungan yang baik, harmonis, dan adanya kerjasama serasi antara peserta didik dan warga belajar. Menurut Hidayati et al. Tahun 2018, pembelajaran partisipatif tentu sangat berkaitan dengan konsep dari pendidikan kesetaraan yang identik dengan pendekatan andragogi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, warga belajar atau peserta didik dalam paket kesetaraan sangat beragam dari berbagai usia dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran partisipatif cocok digunakan karena peserta didik atau warga belajar dapat berpartisipasi di dalam mengukuhkan pendapat, membuat pembelajaran lebih menarik, dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran partisipatif yang dapat diterapkan dalam pendidikan kesetaraan contohnya yaitu pendidik selalu membuka sesi tanya jawab dan saling berpendapat dalam pembahasan setiap materian. Contohnya adalah pada materi kewirausahaan. Nah, warga belajar yang belum paham dalam pelaksanaan wirausaha atau penerapan wirausaha dapat bertanya dan mencari informasi tentang membuat suatu usaha, baik itu dari tutor atau pendidik atau dari warga belajar yang berpengalaman dalam wirausaha, karena tidak menutup kemungkinan ada warga belajar yang memang sudah ahli dalam berwirausaha. Nah, dengan adanya perbedaan usia, latar belakang, dan pengalaman, tutor tidak hanya dijadikan satu pusat informasi saja oleh setiap warga belajar. Nah, setiap warga belajar bisa saling berinteraksi dan sharing pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pendidikan kesetaraan. Nah, yaitu yang saya ambil tentang metode pembelajaran mandiri, merupakan salah satu strategi pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan yang dilakukan secara mandiri di luar pembelajaran tatap muka, menurut Kaniyati dan Kusmayadi tahun 2013. Sementara menurut Knowles dalam Rusman tahun 2012, pembelajaran mandiri adalah suatu proses belajar di mana individu mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain untuk mendiagnosa kebutuhan belajarnya sendiri, menentukan tujuan belajarnya sendiri, menentukan prinsip-prinsip belajarnya sendiri, mengidentifikasi sumber-sumber belajar, melaksanakan strategi belajar, serta melakukan evaluasi pembelajarannya. Nah, penerapan metode mandiri dalam paket kesetaraan memang banyak diterapkan karena banyak warga belajar yang memang lebih sering melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi hanya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kehendaknya yang disesuaikan dengan waktu luangnya.
Pembelajaran mandiri dapat melatih warga belajar agar tidak hanya mencari ilmu dari tutor saja. Banyak sumber-sumber lain yang bisa dijadikan sumber belajar, misal dari buku, film, video, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu model yang dapat diterapkan dalam pendidikan kesetaraan. Yang saya ambil yaitu model pembelajaran project based learning. Pada pendidikan kesetaraan, memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran dengan cara melibatkan kerja proyek di kelas. Nah, menurut Goodman dan Stevens dalam Marzuki et al. Tahun 2021, project based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik terkait dengan masalah kehidupan sehari-hari yang harus dipecahkan secara bersama-sama. Penerapan model pembelajaran project based learning dalam pembelajaran di pendidikan kesetaraan cocok untuk diterapkan karena hal ini dapat mengasah pemahaman warga belajar atau peserta didik berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang telah dilalui sebelumnya. Contoh penerapan yang dapat dilakukan untuk project based learning di paket kesetaraan adalah pendidik mengarahkan untuk peserta didik melakukan kunjungan kepada suatu wilayah dan membahas suatu isu yang kemudian isu tersebut dapat dipecahkan secara bersama-sama, atau juga pendidik atau tutor mengarahkan para peserta didik atau warga belajar untuk datang ke suatu tempat, kemudian mencari potensi usaha dan mengembangkan potensi usaha tersebut dengan bantuan dari hasil belajar mereka di paket kesetaraan. Sekian pembahasan tentang strategi, metode, dan model pembelajaran dalam program pendidikan masyarakat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.